Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiona Indi Fauzi, NIM 215211149 dari kelas MBS 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis dan manajemen keuangan dari Marugame Udon. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan Marugame Udon? Marugame Udon adalah salah satu waralaba restoran Jepang terbesar di dunia, berkomitmen untuk membuat semangkuk udon yang sempurna. Marugame Udon cabang Indonesia perlu mengimpor bahan makanan dan peralatan dapur langsung dari Jepang. Udon merupakan salah satu makanan dari Jepang yang terkenal selain ramen. Udon adalah mie Jepang yang dikenal dengan ketebalannya, kelembutannya, dan teksturnya yang licin. Marugame Udon menyajikan mie Jepang dengan kualitas tinggi yang dibuat sendiri hanya di Marugame Udon. Mie Jepang ini terbuat dari tepung khusus yang diproduksi oleh Sri Boga. Keberhasilan beberapa resto Jepang di Indonesia membuat Sri Boga Group tertarik membayang Marugame Udon ke Indonesia melalui PT Sri Boga Marugame Indonesia SMI sebagai pemegang master franchise di Indonesia. PT Sri Boga Ratu Raya melalui PT Sri Boga Marugame Indonesia bekerja sama dengan Tridol Corporation untuk membuka waralaba restoran Marugame Udon. Presiden Direktur PT Sri Boga Ratu Raya, Alwin Arifin, mengatakan ini adalah bagian dari strategi kami untuk mengembangkan downstream bisnis yang berbasis tepung terigu. Mereka memilih dengan Tridol karena tidak ingin bersaing dengan customer sendiri, yakni produsen roti dan mie. Marugame Udon memiliki 3 konsep unik, yaitu open kitchen, di mana konsumen dapat melihat langsung proses memasak udon dan tempura di dapur. Freshly cook, memasak sesaat setelah pemesanan dari konsumen dan didisplay tidak lebih dari 20 menit. Bila lebih dari 20 menit, maka akan ditarik dan diganti dengan yang baru. Dan self-service, di mana konsumen mengantri di udon station dilanjutkan ke tempura station. Setelah memilih dari 10 jenis tempura yang ada di display, konsumen dapat menuju kasir untuk memesan minuman. Berikut ini adalah 3 tips dari Marugame Udon tentang manajemen finansial restoran yang optimal. 1. Evaluasi kinerja keuangan secara konsisten. Setiap restoran harus menetapkan target return dari investasi atau target lainnya, misal sales growth atau jumlah pembukaan outlet dalam waktu tertentu. Di awal mengevaluasi pencapaiannya. Evaluasi pencapaian dilakukan dengan alat ukur yang sesuai atau disepakati oleh top manajemen, khususnya oleh CFO. Misalnya, dalam industri restoran dikenal istilah same store sales growth dan same store transaction growth. Kedua istilah ini adalah membandingkan sebuah restoran yang memiliki masa operasi yang sama dari 2 tahun yang berbeda. Dilihat dari pertumbuhan sales dan pertumbuhan transaksi. Bisnis sebaiknya tidak cukup hanya memiliki laporan keuangan, namun juga harus memahami apa makna dibalik angka-angka tersebut. Apakah angka yang ada berarti bisnisnya beroperasi dengan baik atau bahkan performanya di bawah rata-rata. Dari hal itu, top manajemen bisa mengambil keputusan untuk mengoptimalisasi cabang restoran yang ada. 2. Memastikan pertumbuhan terjadi secara berkesinambungan. Pada banyak kasus, top manajemen terlalu fokus pada pertumbuhan outlet atau omset yang sedikit mengesampingkan laba. Padahal ada banyak aspek lain yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang, misalnya loyalitas konsumen, inovasi produk, hingga manajemen SDM. Merekrut karyawan berkualitas dan melatihnya tentu butuh banyak waktu dan biaya. Karena itu sebisa mungkin harus membuat karyawan nyaman dan betah. Karena jika turnover tinggi, maka itu juga akan berpengaruh pada performa operasi restoran yang berdampak ke kinerja keuangan. Salah satu imbas negatif dari pertumbuhan terlalu cepat yang tidak diikuti oleh perencanaan bisnis yang matang adalah kanibalisme di antara outlet. Jangan sampai bisnis yang satu malah memakan omset cabang bisnis lainnya karena terletak terlalu dekat atau memiliki segmen pasar di lokasi yang sama. 3. Upgrade sistem dan review biaya transaksi keuangan. Manajer keuangan harus tetap up to date dengan sistem keuangan terbaru yang bisa memberikan efisiensi lebih, baik itu software, ERP sistem maupun upgrade SOP, untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi biaya dan laporan yang dihasilkan. Sebagai jaringan restoran global, Marugame Udon juga melakukan berbagai transaksi internasional, terutama untuk pembelian bahan-bahan makanan dan peralatan masak. Sebagai contoh, Marugame tidak lama ini menggunakan jasa layanan pembayaran non-bank yaitu Walex, platform asal Singapura yang menawarkan layanan transfer dana internasional.
Ada ketidakefisienan dari pengiriman uang menggunakan bank ke luar negeri. Cost per transaction sangat tinggi karena bank harus menggunakan bank korespondensi. Lalu proses transaksi juga memakan waktu karena harus menyesuaikan dengan jam operasional bank korespondensi. Selama ini, setelah memakai sistem baru dengan Walex, pihaknya bisa menurunkan biaya transfer internasional hingga 50-60%. Bisnis kelas internasional seperti Marugame pun menuntut solusi transfer internasional yang aman, praktis, dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Pun Walex menawarkan nilai tukar yang kompetitif untuk 40 mata uang asing. Platform fintech ini bisa diakses secara online kapan saja dan dapat menyelesaikan kegiatan transaksi internasional dalam waktu 1 hingga 3 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.